Baik, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekalian ya, kita kembali melanjutkan slide kita ya. Kita telah memasuki pada bagian rumusan masalah. Adik-adik sekalian ya, bagian yang kedua yang kita ingin buat dalam pembuatan latar belakang setelah di bab pendahuluan ini, setelah pembuatan latar belakang ya, di bagian B adalah namanya rumusan masalah. Ya. Setelah sebuah masalah diuraikan secara sistematis ya dengan piramida terbalik di latar belakang ya, maka saat inilah kemudian kita merumuskan masalah itu. Ya. Sebelum kita menuliskan rumusan masalah, ya, maka kita perlu ya semacam membuat benang merah, ya, semacam kesimpulan ya, dari masalah yang telah kita buat. Bisa dibuat dengan menggunakan kata-kata pengantar seperti ini. Ya. Misalnya, identifikasi masalah yang telah diuraikan di latar belakang perlu dirumuskan lebih spesifik sehingga permasalahan menjadi jelas dan lebih terlokalisasi. Maka dari itu akan dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut. Ya. Rumusan masalah ini ada sekalian ya, bisa dibuat dalam bentuk, biasanya dibuat dalam bentuk kalimat tanya ya, jadi bukan kalimat positif ya, dia dalam bentuk kalimat tanya ya. Dibukakan dalam kalimat tanya interrogatif sangat dianjurkan karena ketika dibuat dalam bentuk kalimat tanya atau interrogatif maka dia akan lebih bersifat khas atau tajam, dia lebih tajam, bisa menggambarkan tentang masalah yang akan diangkat, merumuskan masalah yang akan diangkat ya. Substansi yang dimaksud hendaknya bersifat khas, tidak bermakna ganda, tidak dapat diselesaikan lagi. Jadi, kalau kita menggunakan beberapa variabel, sebagiannya dalam rumusan masalah ini juga dibuat ya, rumusan masalah dengan membedakan beberapa variabel-variabel itu, supaya masalahnya spesifik. Nanti kita akan lihat contohnya supaya lebih jelas. Ya. Ini tadi, bila terdapat banyak pertanyaan penelitian, maka harus dipertanyakan secara terpisah. Karena sesungguhnya apa yang ditanyakan di sini, pertanyaan penelitian rumusan masalah ini, nanti kita akan connect dengan tujuan khusus kita. Apa yang ingin dicapai di tujuan khusus itu dibuatkan pertanyaannya di rumusan masalah. Ya. Makanya rumusan masalahnya biasa disebut sebagai pertanyaan penelitian. Ini contoh rumusan masalah di sekalian. Ini contoh rumusan masalah. Misalnya bagaimana hubungan kualitas fisik sumber gali dan kejadian dia. Di sini jelas ya, variabelnya. Variabelnya ada dua ya, kualitas fisik sumur dengan kejadian dia. Kualitas sumur ini adalah variabel independen dan kejadian diare ini adalah variabel dependen. Yang dipengaruhi. Ya. Yang kedua, bagaimana hubungan fisik jamban dan kejadian diare? Bagaimana hubungan antara pola pengasuhan anak berdasarkan pola asuh makan dan kejadian terakhir pada anak balita? Ini ada variabel, ada subdimensi variabel ya. Ternyata pola pengasuhan ini atau variabel independen ini dia memiliki subdimensi variabel atau pola asuh makan. Ya. Nah, ini variabel dependennya atau yang terkait pada anak balita. Kemudian apakah terdapat hubungan antara tingkat pendidikan ibu dengan tingkat perjalanan KB di suatu daerah urban? Ini juga kalimat tanya. Ini sudah jelas juga variabelnya ya, tingkat pendidikan ibu ya, ini variabel dependen. Kemudian keberhasilan program KB variabel dependen. Ya. Ini saya kasih contoh rumusan masalah ya. Gimana seharusnya ya. Bagaimana pengaruh pemberian obat A pada fungsi ventrikel kiri? Ini tidak dianjurkan karena dia tidak bersifat khas karena fungsi ventrikel kiri dapat dilihat dari berbagai sisi. Maka bisa seperti ini dispesifikan. Apakah pemberian obat A berhubungan dengan peningkatan curah jantung? Ya, ini lebih khas. Kalau ventrikel kiri lebih umum. Dia jangan membuat batasan-batasan variabel yang lebih umum. Ya, bisa dijawab oleh beberapa jawaban. Hanya dispesifikkan variabelnya. Ya. Ini dirubah ke sini misalnya ya dengan peningkatan curah jantung atau pemberian obat berhubungan dengan curah jantung karena dia lebih spesifik, lebih bersifat khas dan tidak dapat ditafsirkan lain, tidak bermakna ganda. Ya. Kemudian bagaimana hubungan antara tingkat sosial ekonomi umur kalium pertama dan seseorang rokok sama dan jenis yang akan lahir? Apakah pemberian kalium terpena akan menurunkan tekanan darah mereka berkaitan dengan ini banyak variabel ada sekalian. Ya, di sini saja kalau kita melihat contoh yang pertama ada tingkat sosial ekonomi umur pertama kali dan merokok suami dengan kejadian yang lain. Jadi banyak. Menguraian pertanyaan tersebut menjadi 3 pertanyaan terpisah kan lebih mudah dimengerti yang masing-masing dapat diuji dengan
secara terpisah. Jadi ini bisa dipisah ya. Misalnya bagaimana hubungan antara dinamika sosial ekonomi dengan kejadian kedekatan. Bagaimana hubungan antara umur pertama dengan kedekatan. Bagaimana hubungan antara sesama rokok suami dan begitu juga dengan yang di bawah. Ya. Jadi dipertanyakan secara terpisah. Jadi rumusan masalahnya nanti lebih dari satu. Ya. Ini tadi yang saya sampaikan bahwa sebelum kita menuliskan rumusan masalah diawali dengan kalimat-kalimat seperti ini. Ya. Misalnya, ya ini opsional, ya bisa dengan redaksi yang lain kita gunakan. Misalnya, berdasarkan uraian jalan terbelakang masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian. Ataukah misalnya, uraian ringkas dalam latar belakang masalah di atas memberi dasar bagi penelitian untuk merumuskan pertanyaan penelitian. Dengan memperhatikan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut. Ini hanya redaksi kata yang bisa kemudian kita rubah dengan ini yang kita jelas bahasanya kemudian kurang lebih seperti itu. Atau ada bahasa yang lebih panjang, ini disimpulkan dari latar belakang dia buat misalnya. Berdasarkan uraian yang ditemukan pada latar belakang masalah memperlihatkan bahwa prevalensi ini masih cukup tinggi dan masih merupakan masalah yang cukup serius dengan ancaman kematian cukup tinggi. Baik tingkat dunia negara berkembang maupun negara sedang berkembang termasuk Indonesia yang terasa. Berbagai upaya atau begini ya, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah melalui tugas berupa pelayanan kesehatan rumah sakit maupun berbagai faktor yang diduga sebagai penyebab itu adalah bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut. Baru ditulis rumusan masalahnya. A, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian ada poin tujuan penelitian ya sekalian. Tujuan penelitian ya, saya habiskan saja slide-nya ya. Tujuan penelitian secara umum itu ada dua, ada namanya tujuan umum, ada tujuan khusus. Ya. Suatu materi penelitian yang sama dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian berbeda. Jadi bisa saja objek penelitian kita sama-sama ibu hamil, sama-sama ASI, pemberian ASI, tapi tujuannya berbeda. Makanya tujuan ini harus dirumuskan spesifik. Karenanya dalam usulan penelitian perlu disebutkan tujuan secara eksplisit. Ya. Tujuan penelitian, hal-hal yang diharapkan akan tercapai dari penelitian dilakukan sesuai dengan apa yang dipertanyakan pada rumusan masalah. Ini yang maksud tadi. Jadi harus connect nanti antara rumusan masalah dan tujuan kita. Dengan demikian apa yang dipertanyakan pada rumusan masalah, hal itu juga yang menjadi tujuan penelitian. Uraian tujuan penelitian mencakup tujuan umum dan tujuan khusus. Ini contoh tujuan umum sekalian ya. Apa targetnya? Tujuan umum ini untuk agar penelitian secara umum dicapai. Diharapkan dapat digunakan untuk mengurangi atau menyelesaikan masalah penelitian. Adapun tujuan khusus, targetnya adalah untuk memberikan jawaban terhadap rumusan masalah atau pertanyaan penelitian yang dibuat tadi pada rumusan masalah. Ini yang saya maksud tadi yang sesuai dengan rumusan masalah ini adalah tujuan khusus. Adapun tujuan umum itu dibuat secara umum untuk menjawab tujuan penelitian secara umum. Ini contoh ya sekalian, misalnya tujuan umumnya sebuah penelitian ingin untuk mengetahui hubungan faktor determinan individu dengan kejadian kelahiran. Ini masih umum ya. Dia khusus dipisah-pisah ya. Ini tadi mungkin rumusan masalahnya seperti ini, bagaimana hubungan antara tingkat sosial ekonomi, kemudian dijawab tujuan khusus untuk mengetahui hubungan tersebut. Mungkin di rumusan masalah tadi ditulis bagaimana hubungan antara paritas dengan kejadian dan seterusnya. Kemudian tujuan khusus kemudian juga dijawab secara terpisah ya. Untuk mengetahui hubungan antara umur pertama kawin ya, untuk mengetahui hubungan antara kasus rokok. Intinya connect dengan rumusan masalah yang kita buat. Jadi gampang saja ya sekalian ya, tinggal dikonekkan saja dengan rumusan masalahnya dan tujuan khususnya. Kemudian yang terakhir manfaat penelitian ada sekalian ya. Jadi manfaat penelitian ini adalah poin yang terakhir ya di bab 1 ini, bab 1 pendahuluan ya. Biasanya manfaat ini lebih praktis dibanding tujuan. Biasanya ada 3 ya manfaatnya, ada namanya manfaat keilmuan atau teoritis, ada manfaat praktisnya ya sehubungan dengan penyelesaian masalah, kemudian ada manfaat bagi peneliti. Manfaat keilmuan ini tentu dikaitkan dengan bidang keilmuan masing-masing. Kalau di kebidanan tentu hubungannya dengan kebidanan dan kesadaran bidang anak ya. Memperluas pengetahuan penulis menjadi referensi untuk menentukan penelitian. Adapun manfaat praktisnya pemecahan masalah ini memberikan informasi kepada institusi kita, misalnya di politeknik ini seperti apa, atau instansi yang lain tempat meneliti sehubungan dengan masalah yang ditemukan. Kalau kita meneliti puskesmas, apa manfaat untuk puskesmas? Kemudian manfaat bagi peneliti sendiri, ya, pengalaman berharga, menambah wawasan dan pengetahuan peneliti.
Ini contoh ya sekalian ya, tinggal dibaca saja ya. Bagaimana membuat keilmuannya, kemudian bagaimana membuat praktisnya, kemudian bagaimana membuat bagi pendidikan. Mungkin itu saya sekalian yang saya bisa sampaikan pada pertemuan pertama ini ya. Kita lanjutkan dengan sesi diskusi dan saya harap Anda bisa menggali banyak informasi sehingga pembuatan ya bab satu Anda nanti tidak ada kendala. Dan kita diskusi lebih aplikatif. Jadi setelah ini kita langsung tuangkan dalam bentuk buat tugas ya bab satu. Ya, kita mulai, kita bagi kelompok dan nanti Anda langsung buat bab satunya. Nanti minggu depan saya sampaikan hasil koreksi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.